Oke, kita sharingkan ya. Oh, zoomnya mati. Oke, sebentar. Ya. Hari ini kita akan bahas mengenai manajemen risiko. Tidak secara detail, mungkin detailnya di mata kuliah manajemen risiko ya. Saya cuma menyambungkan dengan tata kelola dan compliance. Cerita ini salah satu penyebab munculnya GRC itu terjadi pada tahun menjelang tahun 2000. Masih ingat di sini yang disebut dengan millennium bug? Masih ingat mungkin pernah mengalami ya keramaian dan kegemparan pada tahun menjelang tahun 2000 ya, millennium bug. Di sini siapa yang belum tahu yang tidak mengalami ini? Tahu semua ya, angkatan ini ya. Kan ini termasuk angkatan milenium ya, umur-umur segini ya, angkatan milenium. Jadi pada waktu itu, tahun itu cuma 2 digit. Nah, pada saat tahun menjadi 2000 kan ke 00 itu pasti perhitungannya salah. Tetapi kekhawatiran tidak terjadi. Setiap perbankan, program semua sudah mengantisipasi kalau angkanya berubah dengan cara menambah menjadi 4 digit. Jadi kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Tapi ini merupakan salah satu resiko TI yang berhasil ditangani karena resiko itu merupakan salah satu yang tidak dapat kita tebak karena keadaannya, tetapi juga tidak kita inginkan, tapi juga kita harus hadapi. Ini salah satu keberhasilan pada tahun 2000. Tapi ada juga keberhasilan yang tidak susah untuk ditangani ya, tidak mudah ditangani. Nanti kita akan lihat apa saja yang tidak mudah ditangani tersebut. Kalau lihat dari materi saya minta membaca 2 PDF, kemudian 1 film. Nah, dari filmnya itu kita akan persingkat supaya kuliah ini tidak terlalu lama. Nah, jadi ceritanya mengapa manajemen risiko itu muncul? Karena risiko itu muncul dari penggunaan teknologi informasi yang kita gunakan secara tidak sengaja ternyata muncul fenomena-fenomena yang tidak kita duga. Jadi gambar ini cukup bagus. Ada secara nggak sengaja kita buat program sendiri-sendiri semakin bagus tetapi ternyata tidak terintegrasi. Atau datanya kita buat sebagus mungkin tapi tidak bisa di-sharing menjadi silo ya. Aplikasi berdiri sendiri, aplikasi terlalu mahal. Nah, ini semua kejadian-kejadian setelah kita membuat suatu sistem informasi. Ini merupakan resiko-resiko. Ada membeli sumber daya terlalu besar, terlalu tinggi spesifikasinya tapi tidak digunakan. Atau terlalu banyak jumlahnya tidak terpakai juga. Nah, itu juga jadi resiko uangnya terbuang. Ada kemampuan dari satu komputer yang terlalu cepat, ada juga yang terlalu lambat ya. Itu juga jadi resiko dari sisi hardware. Dari sisi prosesnya, ya banyak sekali ada muncul karena proses bug tadi. Bug hanya bukan dari tahun, mungkin juga dari beberapa program, dari jumlah yang dibuat, itu jadi bug. Misalkan contoh paling gampang kalau di tempat saya tinggal itu adalah program untuk pembayaran air kan dikelola oleh swadaya masyarakat. Programnya hanya dibatasi untuk 500 keluarga. Pada saat perumahan di rumah saya berkembang menjadi lebih dari 500 keluarga, program tersebut tidak bisa mengatasi karena programmer yang itu membatasi cuma 500. Ya, nggak tahu kenapa alasannya. Kalau di perkuliahan tidak pernah diajar kalau buat database itu dibatasi. Tapi kalau di praktek mungkin karena ada masalah pembayaran untuk update ya, dia sengaja memberikan batasan bahwa programnya hanya bisa digunakan oleh 500 keluarga. Nah, pada saat ada orang ke 501 daftar,
maka programnya tidak bisa digunakan dan terjadi masalah itu namanya bug. Bug bisa terjadi karena macam-macam. Itu merupakan resiko. Kalau bisa resikonya bisa cepat diatasi. Jangan sampai resiko dari teknologi informasi ini membuat biaya terlalu besar. Jadi biaya yang harus kita bantu menjadi mahal. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, ini saya ambil dari videonya kalau belum lihat ya. Nanti setelah ini lihat ya. Jadi ini ada seorang yang sangat berpengalaman bercerita dengan sangat singkat dalam waktu 6 menit apa yang disebut dengan manajemen risiko dan strateginya. Strategi yang baik kalau diulang-ulang menghasilkan hasil yang sama itu disebut dengan best practice. Jadi kalau ada strategi bisa kita tebak hasilnya, kalau diulang menghasilkan hal yang sama itu disebutnya best practice. Nah, dia bercerita mengapa terjadi resiko di bidang teknologi informasi. Ya, pertama, teknologi berubah terus. Manusia harus di training, kemudian beberapa proyek tersebut membutuhkan kepakaran, butuh etika, ya. Sistem program berganti terus, aplikasi bermacam-macam, yang kurang pengalaman bisa mengganggu dari sistemnya. Itu alasannya mengapa muncul manajemen risiko di bidang IT. Jadi why-nya itu menurut ibu ini ya. Kemudian juga ada masalah mengenai complying, jadi kepatuhan dari regulasi. Banyak sekali program-program yang muncul harus mematuhi atau regulasi. Minggu lalu yang tidak masuk saya cerita mengenai PCI. Jadi sebelum adanya payment gateway, kita harus mematuhi 200 lebih klause dari PCI, Payment Credit Industry, Data Security Service, PCI DSS. Sekarang ada payment gateway, kita kalau buat e-commerce itu gampang sekali. Jadi tinggal daftar, tinggal pasang, mudah sekali ya. Kalau dulu itu panjang buat CGI-nya, buat beberapa aplikasi PHP-nya itu panjang sekali. Nah, itu yang terjadi, jadi alasannya mengapa kita membahas di sini, karena compliance menjadi masalah. Harus kita ikuti, harus punya program khusus yang bisa mengerjakan manajemen risiko. Nah, jadi kata ibu ini ya salah satu caranya kita harus membuat aplikasi yang bisa membantu memanajemen risiko yang melibatkan R dan C-nya di sini risiko dan compliance. Jangan sampai sibuk hanya membuat tugas-tugas administrasi buat melengkapi compliance ya. Di sini itu kita juga harus bisa mengakses bisnis di sini sesuai dengan kegunaannya, kepemilikannya. Jangan sampai para CEO tidak bisa menggunakan sistem, secara strategis, ya jangan sampai gitu. Atau sistemnya tidak bisa beradopsi dengan kemampuan dan kecepatan data, nah jangan sampai seperti itu. Caranya diambil dari ISO 31000, itu yang paling sederhana ya, ISO 31000 tentang manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko, menganalisis, mengevaluasi, menentukan responnya, dan proses monitoringnya itu merupakan manajemen risiko dari ISO 31000. Nah, yang penting kalau di sini ada yang tesis mengenai manajemen risiko adalah menentukan strategi. Strategi ini strategi untuk mengatasi risiko. Strateginya disesuaikan dengan kemampuan, kapabilitas, dan juga disesuaikan dengan pengalaman yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau saya tadi baru membimbing mahasiswa yang bidang fintech mengenai manajemen risiko, nanti keluarannya itu berupa strategi apa yang paling sesuai ya. Untuk menyediakan strategi tersebut harus ada struktur organisasi, memang orang-orang yang berperan untuk mengatasi risiko. Nggak bisa risiko tersebut kalau tidak ada orang yang bantu ya. Harus menjaga beberapa proses di sini yang menilai risiko kita, kemungkinan terjadi apa. Jadi ada orang khusus yang disebut dengan, kalau di teori itu namanya Chief Risk Officer. Tapi kalau di perusahaan terkadang tidak ada orang khusus di bidang CRO ya. Kalau di Indonesia tidak banyak yang punya CRO ya. Nah, salah satu resiko ini di strateginya yang paling bagus ya menghindari, avoidance, menghindari jangan sampai terjadi risiko. Kemudian kalau terjadi risiko kita kurangi, mitigasi. Kalau bisa kita minta bantuan pihak ketiga atau disebut dengan transfer risk pihak ketiga di sini ya.
Kita bantu orang-orang yang pakar, yang sudah memang jago di bidang itu. Mungkin Bu Sri Supatmi pernah cerita di bagian manajemen risiko ya. Atau kita menggunakan, ya kita terima saja risikonya disebut dengan risk appetite. Risiko appetite itu berupa risiko toleransi yang bisa kita terima ya. Nah, ujung-ujung akhir dari ilmu risk management ini kalau kita buat tesisnya atau penelitian ini adalah best practice. Praktek-praktek terbaik yang merupakan strategi yang dikumpulkan yang bisa menghasilkan cara yang paling efektif untuk mengatasi risiko tadi. Bagaimana risk treatment, ya. Bagaimana pengolahan risk treatmentnya itu seperti apa. Kemudian bisa melibatkan struktur yang baik, SOP yang bagus, ya. Semua tersebut ada yang meng-ACC-nya ya, bahwa pilihan yang mana sih strategi yang terbaik untuk mengatasinya. Nah, 3 halaman ini itu bercerita tentang kuliah hari ini, IT Risk Management. Jadi secara singkat, ini ceritanya. Jadi panjang lebar, isinya sebetulnya adalah ini. Nah, hari ini kita akan bahas adalah strategi bagaimana menentukan, kemudian mengajari karyawan tentang risiko seperti apa. Nah, nanti kita akan pilih salah satu framework. Framework itu banyak, ada NIST, ada COSO, kemudian ada buatan Belanda namanya NEN. Hari ini kita pelajari satu dulu, mungkin sambil berjalan kita akan belajar lagi yang lain. Hari ini kita akan belajar yang COSO, minggu depan kita belajar yang dari keluarga ISO 27000 ya. Sekarang yang ini dulu. Ya, karena ini merupakan dipakai secara umum baik oleh orang IT maupun orang bisnis. Sebelum ke sana, oh ini masih slide yang tadi, yang saya ceritakan tadi. Nah, ini. Ini ada buat bacaan ya. Saya akan ceritakan di sini. Kalau di sini ada yang jadi programmer fintech, Bank BRI itu sering menggunakan bentuknya manual. Jumlah sangat banyak, jarang mempergunakan fintech. Tapi di era beberapa tahun ini, Bank BRI menggunakan salah satu API G, namanya API G, ini digunakan untuk mengatasi resiko kegagalan pada saat terjadi kecepatan yang berbeda. Jadi pada tahun sekitar 2000-an ya, itu memang millennium bug tidak terjadi. Tapi kecepatan komputer itu mengganggu program-program database. Jadi dulu pakai DBase, pakai Fox Pro, itu kecepatannya menggunakan sistem operasinya DOS. Pada saat mikroprosesornya semakin tinggi, itu kecepatan tick dari mikroprosesor itu terlalu cepat. Tidak bisa mengimbangi program dari database. Jadi program-program database yang berbasis DOS itu terlalu cepat menghitungnya. Sehingga bagi orang programming itu agak jadi masalah kalau membuat program. Jadi antara data server di bank, kemudian program di microservice. Microservice itu program-program yang ada di perbankan yang jadi middleware-nya ya, microservice. Kemudian antara front end sama program dari mobile itu kecepatannya berbeda. Nah, itu jadi masalah. Nah, beberapa orang memperjuangkan bagaimana kecepatannya berbeda, terutama kalau melihat transaksi ya, transaksi. Masalahnya pada saat transaksi pengiriman uang, kemudian transaksi untuk uang digital. Ada yang tahu? Kalau uang digital dari Bank BRI namanya apa? Ada yang tahu? Suka dijual-jual di Indomaret kartu-kartu digitalnya. Berisi. Berisik. Apa namanya? Bris. Ya, berisi. Nah, waktu itu BRI belum berani karena waktu kartu berisi itu dipakai di kartu tol, sebagai kartu tol, itu pintu tolnya terbukanya lama sekali. Sampai mobil di belakang klakson semua karena akses ke data dari kartu kita ke kartu tol itu lama sekali. Sehingga orang tidak mau menggunakan untuk kartu tol. Padahal dijual di Indomaret, yang kebanyakan Indomaret ada di sebelum masuk pintu tol. Pas masuk ke sana lama sekali. Dan pada saat akses untuk membeli juga lama. Nah, kemudian akhirnya mereka ya research and development menemukan yang namanya APG. Jadi program ini APG untuk proses transaksi menggunakan kartu BRIS. Kita akan baca bagi yang berminat. Nah, ini merupakan salah satu API yang menangani kecepatan yang berbeda. Jadi di bank itu kalau kecepatan berbeda bermasalah ya.
kecepatan antara database, kemudian mobile itu. Nah, itu pakainya APG. Ini salah satu manajemen risiko, salah satu strategi yang cukup bagus untuk menangani kecepatan yang berbeda. Kemudian juga ABR itu memberikan salah satu yaitu program Pinang. Pinang itu merupakan program untuk pemberian kredit. Nah, sama. Nah, itu salah satu masalah manajemen risiko yang terjadi karena customer merasa yang namanya pinjaman terlalu lama, bisa berminggu-minggu pinjaman. Nah, itu menjadi salah satu resiko yang bersifat resiko reputasi. Nah, caranya bagaimana menggunakan teknologi informasi mengatasi kelamaan dari proses peminjaman. Nah, itu salah satu manajemen risiko yang diatasi di pihak perbankan. Nanti silakan baca sendiri kalau ada waktu. Ini blognya pendek, tidak panjang-panjang dalam bahasa Inggris ya. Silahkan pelajari. Nah, ini merupakan salah satu GRC yang dipakai untuk mengatasi resiko reputasi dan resiko finansial atau fintech. Nah, ini yang saya bahas tadi dengan mahasiswa saya saat bimbingan tesis. Mereka mau terapkan ini sebagai studi perbandingan untuk di perusahaannya ya, seperti itu. Nanti silakan baca di situ, saya tidak jadikan tugas, baca saja ya. Yang berikutnya adalah yang akan saya perkenalkan adalah KOSO. Kalau dari mata kuliahnya manajemen risiko sudah sampai KOSO belum? Supaya saya nggak terlalu lama cerita kalau sudah. Sudah belum? Mbak Hilma sudah belum? Kalau Pak Bu Sri Supatma sudah sampai KOSO belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Ya, KOSO ini ada dua ya. Yang pertama dan kedua. Ini merupakan KOSO yang kedua. Jadi KOSO itu komite support dari suatu perusahaan perdagangan yang khusus menangani perdagangan secara digital. Waktu itu belum digital namanya, hanya komersial secara online ya. Nah, namanya Enterprise Risk Management yang kemudian lebih terkenal dengan Integrated Framework. Nah, KOSO ini bagusnya adalah membuat orang jangan sampai lupa, karena risiko itu kan terjadi karena kita lupa mengidentifikasi. Kemudian mengajari orang-orang baru. Nah, secara singkat saya akan ceritakan mungkin sedikit slide. Kalau di handout-nya agak panjang, tapi kalau di sini saya sedikit saja supaya lebih ringkas. Nah, KOSO ini merupakan satu kerangka. Yang namanya kerangka kerja itu berarti sesuatu yang membuat kita bisa mempelajari secara sistematik. Maka dibuat kerangkanya. Bisa dipelajari dengan mudah dan tidak terlewatkan berupa checklist yang bisa membuat kita tidak melewatkan risiko. Ini dibuat sekitar tahun 2004. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Disebut dengan Enterprise Risk Management atau manajemen risiko perusahaan yang menggunakan bukan hanya orang IT. Di sini kita mengatasi jangan sampai terjadi risiko yang di luar dari risk appetite. Risk appetite itu berarti kesukaan kita. Jadi kalau ada makanan ya appetite kita sukanya mau apa sih? Nanti ada risiko yang bisa kita tolak, ada risiko yang memang kita kejar karena ada opportunity-nya. Jadi kalau kita suka makanan tertentu, berarti ada peluang di balik risiko. Ada makanan yang kita nggak suka, rasa pedas atau apa, itu ada risiko kita tolak. Atau ada juga risiko yang kita kurangi. Nah, itu namanya risk appetite. Selera kita terhadap risiko suatu proses tersebut, seleranya sejauh apa. Nanti ada juga namanya risk toleransi. Kita terbiasa hidup dengan risiko, nah toleransinya sejauh mana. Jadi risk appetite ini merupakan kemampuan perusahaan mengatasi suatu risiko. Di balik risiko ada profit, jadi sehingga orang suka melihat beberapa event yang mana yang menghasilkan risiko dan mana yang lebih banyak profitnya. Tidak beberapa event. IRM ini dibuat tujuannya untuk orang pemula untuk mempelajari manajemen risiko. Lebih umum mungkin kalau di dalam tata kelola ini merupakan COBIT-nya lah. COBIT kalau di dalam tata kelola, kalau di dalam G-nya ini merupakan COBIT-nya ya, karena itu sifat umum. Isinya digambarkan dalam bentuk kubus. Di bagian atasnya ada tulisan ini, strategi, operation, reporting, compliance ini merupakan kategori. Jadi tadi strategi sudah dibahas ya oleh Ibu yang tadi yang di awal mengenai strategi, mencari strategi yang terbaik, kemudian menggunakan SOP terbaik, bagaimana SOP-nya, bagaimana pelaporan kalau terjadi risiko dan mengatasinya, dan mengikuti aturan. Apakah kamu pakai ISO 27000, pakai ISO apa sih?
Tadi Bank BRI berani menggunakan ISO 27000 dan berhasil disertifikasi ya mengenai keamanannya. Nah, silakan bacalah bagaimana perkembangan BRI menggunakan APG tadi ya. Nah, ini merupakan kategorinya. Kita mau kalau ada yang membuat tesis ya atau penelitian, kita mau mengeluarkan strategi sistem operasi prosedur atau proses pelaporan dan compliance. Itu yang di atasnya ya, lapisan atas. Kemudian lapisan sampingnya itu yang sebelah kanan, CRM itu berisi mengenai kita mau seberapa dalam, apakah risikonya yang ada di dalam perusahaan level secara besar, atau di beberapa unit divisi, atau kita membahas dari sisi bisnis prosesnya saja risiko itu. Jadi setiap risiko itu ada risiko tingkat perusahaan, apa, itu kan reputasi itu tingkat perusahaan. Di bagian divisi mungkin silo merupakan tidak bisa membagi data di antara departemen di bagian divisi ya. Subsidiari ini berarti unit-unit pembantu UPT, unit pelayanan teknis ya, mungkin ada risiko di situ. Atau pada proses bisnis, misalkan ada proses yang tertunda karena informasi kurang ya. Dalam value chain kita bisa melihat proses bisnis mana yang punya risiko. Atau ada proses bisnis yang datanya tidak diketahui disimpan di mana ya. Ini kalau kita belajar bisnis proses model, kita harus tahu setiap proses data ini ditaruh di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini kita bisa lihat levelnya di tingkat apa. Tadi saya sepakat dengan mahasiswa tesis saya, kita membahas di bagian sisi divisi saja, jangan terlalu kecil business unit atau terlalu besar enterprise level. Jadi membahas manajemen risiko itu kita batasi supaya lebih komprehensif ya mengatasinya itu. Jadi kata CRM jangan semuanya, kalau bisa pilih bagian mana yang digunakan. Kemudian di bagian depannya, ini terakhir dibahas. Nah, ini ada 8 komponen yang paling berinteraksi. Saya akan coba ceritakan dalam waktu 3 menit, apa sih komponen-komponen ini. Ini kalau kita mengajarkan mahasiswa yang belum pernah dapat manajemen risiko, ini sangat bagus untuk mempelajari ya. Karena tidak semua sistem informasi mendapat manajemen risiko. Kalau orang dari ekonomi, dapat mereka ini ya. Yang pertama adalah internal environment. Jadi kalau kita membahas mengenai manajemen risiko, harus tahu filosofi dan budaya. Filosofinya, risiko itu harus bagaimanakan, harus dikelola dengan baik. Itu filosofinya ya. Budaya kerjanya bagaimana, kita harus tahu bagaimana budaya menerima risiko. Appetite-nya seberapa jauh, kita mau risiko yang sangat tinggi atau risiko bagaimana yang rendah mungkin. Nah, perusahaan kita mau pilih yang mana? Nah, itu internal environment. Secara bagian dalamnya perusahaan kita mau pilih yang mana? Risk appetite-nya bagaimana, risk toleransinya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua di sini object setting ya. Sasarannya kita mau kemana? Kita mau ngejar tadi yang ke arah apa strategi atau kemana yang mau kita kejar di sini. Jadi kita tentukan sasaran dari penanganan risiko itu mau ke tingkat mana, apakah tingkat strategi atau tingkat operasional. Kemudian menentukan event. Event ini ada dua, ada event yang menyebabkan risiko harus ditolak atau ada event yang menyebabkan peluang. Peluang juga ada risikonya, tetapi dia kita kejar. Jadi walaupun risikonya besar, kita harus kejar karena peluangnya menghasilkan keuntungan. Ada kejadian-kejadian yang muncul, ada juga event-event yang muncul emergency misalkan, harus segera dikerjakan, ada yang bisa ditunda, ini event. Dari sana kita nilai risk assessment, apakah mau pakai kualitatif, pakai kuantitatif, kita nilai tingkat risikonya seberapa sering terjadi, impact-nya seberapa besar. Ini biasa disebut dengan likelihood sama impact, atau probability and impact. Risikonya seberapa besar ya. Ya, risiko yang kecil juga bermasalah. Misalkan kita mau naik angkot tapi nggak punya uang kecil, masalah itu ya. Seperti di Indonesia itu, sebetulnya bisa kita naik angkot menggunakan kartu tapping ya. Kita bisa bayar pakai kartu tapping, tapi kan tidak mau. Perusahaan Damri tahun kemarin 2020 sampai 2021 ya, itu mencoba menggunakan tapping. Jadi bayarnya menggunakan kartu tol bayarnya. Jadi kita bisa bayar. Tetapi
para sopir nggak mau karena mereka nggak bisa dapat uang lebihnya, yaitu terjadi masalah ya. Ya. Nah, kita bisa menilai di sini risk assessment itu apakah mau pakai kualitatif atau kuantitatif kita nilai ya. Sering terjadi atau tidak. Kalau punya motor lebih senang mana yang dipilih ya? Yang jarang rusak, tetapi kalau rusak biayanya mahal. Atau yang sering rusak, tapi biayanya murah. Mungkin cuma 2.000 ke bengkel, 20.000. Mana yang mau dipilih? Yang pertama, satu yang jarang rusak, tetapi biayanya mahal. Tapi nggak boleh milih di antara selain kedua itu. Tulis di kolom chatting, mana yang paling suka. Yang satu, yang jarang rusak, tapi kalau rusak mahal. Atau yang sering rusak, tetapi biayanya murah. Coba tulis, yang mana yang paling disukai. Satu, satu. Oke, berarti yang jarang rusak. Oke, siapa yang lain yang mana? Sebentar, saya nyalakan dulu chattingnya. Wah, kebanyakan satu ya, jarang rusak ya. Jarang rusak tapi mahal. Iya, mungkin bagi kita yang aktivitasnya sibuk, mungkin yang satu kali ya, satunya sibuk. Tapi ini kalau saya lemparkan ke S1, mereka lebih suka yang kedua. Kenapa kira-kira? Lebih suka yang yang sering rusak tapi murah. Lebih suka yang ke satu. Ya karena mereka kemampuannya kurang kali ya untuk membayar terlalu mahal atau juga bisa alasan supaya nggak bisa kuliah. Maaf Pak, motor rusak gitu ya. Ya, kalau S1 lebih banyak yang kedua karena mereka biaya kampuan biaya itu pilihan. Perusahaan juga sama. Mereka ada di tengah-tengah. Apakah mengatasi yang seperti itu, probabilitas yang paling baik itu yang sering terjadi mahal. Wah, itu bahaya. Jadi sering terjadi yang harus dihindarkan adalah yang sering terjadi dan mahal. Resikonya besar dan sering terjadi. Wah, itu bahaya sekali. Yang keenam, respon. Respon yang salah mengatasi risiko yang salah bisa menjadi kolateral risiko. Risiko yang gara-gara penanganan yang salah. Responnya nanti bagaimana? Apakah dihindarkan? Kalau nggak bisa dihindarkan, ya dikurangi mitigasi. Kalau nggak bisa, kita transfer kepada orang yang ahli. Jadi kepada pihak ketiga. Misalnya kita punya risiko mengirimkan barang susah tepat waktu nih. Ya udah kita sewa pihak ketiga, pakai JNE, pakai Tiki, si cepat. Itu salah satu solusi. Kita nggak bisa buat program tertentu karena tidak pengalaman di bidang itu, ya sudah kita sewa programnya, kita maklunkan kepada orang yang mengerti itu risk transfer. Responnya bagaimana kita gunakan risk transfer. Yang keenam, kontrol. Ini ada SOP. Kita tentukan kontrol. Nah, di dalam KOSO itu ada dua kontrol yang paling umum namanya General Control dan Application Control. Kalau General Control itu aplikasi pengontrolan yang merupakan pengontrolan yang harus mau tidak mau dipenuhi. General Control. Misalkan program harus integritasnya bagus ya. Jangan sampai pada saat customer mengisi form tiba-tiba keluar perintah MySQL error. Nah, itu kenapa tuh kira-kira ya? Selagi mengisi form perbankan secara online ada tulisan error SQL. Nah, jangan sampai seperti itu. Program harus mempunyai kemampuan umum secara umum itu terintegrasi. Yang kedua, kontrol itu ada yang bersifat aplikasi. Ini mengatur input dan output, memverifikasi input. Jadi kalau mintanya 16 dikit, nah ada verifikasi kalau kita kekurangan dikit. Kalau biasanya menggunakan combo box ya, itu kalau pakai aplikasi pakai combo box jangan sampai salah masukkan input. Nama jangan sampai salah pakai combo box mungkin. Jadi ada dua kontrol, yaitu kontrol secara umum dan kontrol secara aplikasi. Jadi kalau mobile, aplikasinya misalkan jangan sampai salah ketik karena telunjuk kita kan cukup besar, jangan sampai salah mengetik. Yang ketujuh, information communication ini harus kita jelaskan, kita harus mentraining orang. Jadi kita tidak bisa mentraining, kita mengajari orang. Yang kedelapan, monitoring. Kita monitoring setiap risiko yang terjadi, kapan terjadi, kemudian bagaimana mengatasinya. Nah, ini biasanya paling bagus itu filmnya Star Trek. Mungkin masih ingat ya film Star Trek?
Setiap kapten Startek itu akan mencatat apa yang terjadi pada hari ini. Catatan Kapten John Picard, nah Picard namanya kalau nggak salah, John Picard dari Enterprise Startek. Nah, hari ini terjadi apa? Kemudian bagaimana menanganinya? Nah, itu ada monitoring, ada pelaporan, ada logbook. Itu nanti bisa digunakan untuk proses audit. Jadi kalau audit dari risiko, kita bisa melihat monitoring apa saja yang dilakukan. Nah, ini cukup untuk mengajari dari tingkat pemula sampai tingkat expert mengenai manajemen risiko. Jadi kelebihan dari KOSO itu adalah membuat suatu framework yang general, umum, kalau dibandingkan dengan tata kelola adalah COVID-nya, yang kita bisa mempelajari dengan mudah. Nah, seperti itu ya. Ada yang belum jelas sampai sini? Jadi, mudah sekali yang namanya KOSO itu ya. Ke, ada yang belum jelas? Ya, ini KOSO. Nanti minggu depan kita pelajari yang namanya ISO. Nah, sekarang KOSO dulu. Ini adalah beberapa kunci yang bisa membuat KOSO itu terlaksana. Pertama, harus ada struktur. Ada orangnya dalam menerapkan ini, kemudian ada organisasinya, kita selalu menerapkan penilaian risiko, menentukan risk appetite, respon jangan sampai salah, mengkomunikasikan selalu hasilnya, monitoring secara periodik. Ya. Nah, ini contohnya dari perusahaan makanan ya, perusahaan makanan. VS itu adalah perusahaan makanan. Harus ada, ya menurutnya ada CRO-nya ya, ada CRO, ada bagian manajer insuren, penjaminan dari risiko di sini. Apa bedanya esuren sama insuren? Apa bedanya? Apa esuren manajemen sama insurance? Kalau di Indonesia dua-dua diterjemahkan sebagai asuransi ya, jaminan. Kalau insuren, apa bedanya ya? Kalau insuren itu yang menceklis ya. Kalau esuren itu yang menciptakan budaya budaya dari risiko. Jadi namanya esuren itu orang dalamnya. Kalau insuren biasanya ini yang menilai, yang memonitoring. Jadi kalau yang menciptakan eh, budayanya, filosofinya itu adalah esuren. Kalau insuren ini yang menceklis, yang mengecek. Oke. Ya sudah orangnya. Nah, ini contoh-contohnya, contoh model risiko, misalkan kalau yang namanya risiko environmental, itu adalah dari sisi modal, kesediaan modal, peraturan, politik, dan hukum. Kemudian dari pasar, dari pasarnya, dari keuangannya, pasar keuangannya, kemudian dari sahamnya. Nah, ini merupakan lingkungan. Yang menjadi bagian lingkungannya adalah ini, misalkan. Prosesnya, ya, ini adalah proses dari manajemen risiko tadi ya. Ini contoh dari risiko model dibagi menjadi tiga, misalkan environment risk, process risk, sama information for decision making. Contoh seperti itu. Oke, risiko analisis isinya ini ada risk assessment. Nah, yang sering salah itu kita lupa mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul ya. Kita ukur, kita prioritaskan mana, jangan sampai salah prioritas. Kita kelola dan kita monitoring. Nah, seperti ini. Ini merupakan risk analysis yang diusulkan oleh ISO 31000 ya. Oke. Kalau kita buat program, terkadang kita butuh konsultan supaya mereka bisa memberitahu risiko apa yang terlewatkan oleh kita. Kalau nggak ada konsultan, kita dari mana tahunya kira-kira? Kalau tidak ada konsultan, risiko apa yang mungkin? Dari mana tahunya? Apa kira-kira risikonya? Dari feedback customer. Dari customer ya. Bisa juga dari pengalaman. Oh, kalau nggak ada konsultan yang bisa pengalaman, ya pakai pengalaman sendiri ya. Tapi itu tidak dianjurkan. Yang lebih bagus menggunakan ISO. Jadi ISO itu merupakan standar-standar yang mungkin bisa menyebabkan risiko kalau tidak dipenuhi. Jadi banyak sekali ISO-ISO dipakai buat menentukan identifikasi dari risiko. Jadi bahkan dikatakan ISO itu merupakan kumpulan dari risiko yang mungkin tidak akan terjadi.
Nah, kita siapkan. Kita buka ISO-nya apa, jangan sampai ada standar yang kalau tidak diamati atau diperhatikan itu muncul resiko gitu ya. Itu salah satunya. Contohnya kalau server yang ada di Unicom, ada yang tahu di mana letak server yang ada di Unicom? Ada yang tahu? Di lobby, Pak. Di lobby Iya. Pak ya. Unicom salah satu yang lucu ya, servernya ditaruh di bagian depannya, ditaruh di lobby. Itu resikonya besar ya, sebetulnya bisa ada pencurian, ada perusakan, ya besar sekali. Tapi kan itu kejadian-kejadian risiko yang mungkin jarang ya. Jarang lah ada yang mau merusak gitu, karena kan satpamnya juga banyak di depan, orang banyak. Nah, itu memang resiko yang probabilitasnya kecil tapi harus kita perhitungkan. Kemudian tikus ya, tikus juga bisa merusak server. Dan yang paling sering dari server itu resiko adalah kehabisan dari data eksternal. Karena resiko server yang kita gunakan itu menggunakan sistem fleksi. Fleksi itu meminta hard disk eksternal cukup besar. Dan hard disk eksternalnya tidak sama dengan hard disk eksternal yang digunakan pada laptop ya. Nah, itu baru dipasang dia udah minta, karena dia sistem backup-nya menggunakan tier 4. Tier 4 itu setiap berapa menit selalu membackup. Bahkan yang di backup bukan hanya data, juga termasuk programnya. Sehingga habislah yang namanya memori. Nah, itu salah satu resiko menggunakan tier 4 ya. Dan butuh UPS yang cukup besar, karena tier 4 itu UPS-nya ya bisa seperempat dari harga server ya. Itu salah satunya. Itu resiko kalau kita punya server yang tier 4 ya. Memang kemampuannya sangat banyak, tetapi requirement juga besar ya. Setiap resiko butuh requirement. Ini tadi ya risiko appetite, kemudian ada resiko yang namanya reputasi, ya, tapi nggak apa-apa kita mengeluarkan uang besar asal resiko reputasinya terpenuhi ya, misalkan seperti itu ya. Orang biasanya mencari 50-50 kalau bisa ya, resikonya bisa tertangani, uangnya jangan terlalu besar ya. Ini salah satu resiko ya. Karena yang namanya reputasi kan cukup cukup penting, membangunnya susah ya. Juga risiko toleransi ini merupakan batas-batas yang bisa kita hadapi ya. Misalkan yang namanya penggunaan server itu membatasi berapa sih jumlah orang yang bisa akses. Jangan sampai sistemnya mati pada saat ada orang mengakses untuk misalkan untuk perwalian seperti itu. Itu ada toleransinya. Kalau sudah di bawah toleransi, berarti dia sudah tidak balance. Bebannya sudah tidak balance, load balance-nya sudah tidak bagus ya, seperti itu. Oke, ini risk appetite, ya salah satu caranya pakai bertanya ya. Di sini. Apa sih resiko yang tadi yang disukai, yang tidak disukai, yang ditolak, atau yang masih dikejar ya, karena punya peluang. Oke. Mengidentifikasikan resiko, ini ya, setelah kita tahu resikonya, responnya jangan sampai salah ya. Jangan mana yang mau dieliminasi, mana yang mau dikurangi, ada mana yang mau dipindahkan ke pihak ketiga, minta bantuan pihak ketiga, ditransfer. Kalau di ISO 31000 itu disebut dengan transfer resiko. Kalau di KOSO namanya sharing resiko. Beda sedikit lah. Jadi kalau di KOSO namanya resiko sharing, kalau di dalam ISO 31000 itu adalah transfer risk ya. Kalau ini share risk. Pokoknya ini melibatkan pihak-pihak yang sudah pengalaman atau beberapa cara supaya membantu kita mengatasi resiko. Kalau mahasiswa risikonya apa ya? Banyak kali ya risikonya. Kita punya sistem namanya sistem LMS. Nah, itu LMS itu risikonya cukup banyak ya. Bisa data hilang. Ya banyak sekali risikonya. Itu kita harus siap-siap. Nanti kalau sudah semua ada risiko yang tidak bisa kita atasi, kita sebut dengan residual risk. Oke. Nah, ini gambarnya. Ini gambar yang mana yang mau dimitigasi, yang mana yang mau kita sharing. Yang bawah adalah probabilitas kemungkinan terjadi dari yang rendah sampai yang tinggi. Kemudian yang ini adalah impact-nya.
Nah, contoh yang paling sederhana apa ya? Kira-kira kalau di rumah itu mempergunakan PLN yang sifatnya token, nah itu seru itu kalau lagi nonton sepak bola pada malam hari. Jadi pada malam hari kita pakai PLN yang token, lagi seru-serunya habis tokennya itu. Itu kemungkinan yang sangat kecil terjadi. Kemudian kita isi ternyata token yang sudah kita beli nggak bisa diisi karena sistemnya lagi sibuk mungkin. Itu udah probabilitas yang, oh, sebentar kita asan dulu sebentar ya. Oke, kita asan dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah pada saat kita mengassessment resiko, yang medium resiko misalkan itu yang probabilitasnya atau kemungkinannya itu adalah jarang, tetapi impact-nya besar. Yang medium resiko kita anggap sebagai yang high risk. Jadi sebetulnya yang impact-nya besar tetapi jarang terjadi, kita anggap dia sebagai yang sering terjadi, sehingga kita menjadi khawatir. Itu sering terjadi. Jadi pada saat kita mengassessment mana yang medium, mana yang high, mana yang low, mana yang harus kita terima ya. Kalau low itu harus kita terima saja ya. Kalau yang medium risk bisa kita minta bantuan ke pihak ketiga, kita sharing. Kalau yang high risk ya harus kita tangani, mau nggak mau itu kita tangani, kita kontrol kalau yang high risk. Terkadang resiko-resiko yang medium, yang harusnya kita bisa minta bantuan konsultan, kita panik. Kita tidak minta bantuan pihak ketiga, kita tangani sendiri. Kita perlakukan dia sebagai high risk. Itu paling terjadi. Jadi pada saat kita mulai IT, tiba-tiba sistem kita tidak bisa menyimpan data. Saat ada mahasiswa mau perwalian, datanya tidak masuk.
Itu kita panik, kita menganggap sebagai kejadian yang impact-nya besar dan probabilitasnya tinggi, high risk. Kita cepat-cepat mengatasi, padahal itu mudah saja, tinggal minta bantuan pakar untuk mengatasi. Mungkin mereka lebih mengerti ada masalah di bagian datanya bagaimana ya. Nah itu, jangan sampai salah kita mempelakukan. Jadi yang medium risk, pelakuannya ya kita transfer, kita sharing kepada yang lebih memahami. Tapi kalau yang high risk, ya cepat-cepat ditangani karena sebelum kita mentransfer ke orang, dia bisa menjadi impact-nya besar sekali. Nah, misalkan kalau berhubungan dengan reputasi, wah cepat-cepat kita tangani karena reputasi itu bahaya walaupun probabilitasnya itu rendah, tapi kalau berhubungan dengan reputasi itu banyak bahaya ya. Jadi, nah, kejadian resiko tidak pasti, tidak tahu kapan terjadi. Bahkan ada kejadian yang mungkin 0,000 sampai sejuta kejadian, itu yang disebut dengan resiko Poisson. Ditulisnya Poisson, dibacanya Poisson. Jadi resiko yang kemungkinannya sangat sedikit kecil, tetapi bisa terjadi. Nah, itu yang golongan-golongan dari yang low risk sama yang medium risk. Jadi probabilitasnya kecil, tapi dia pasti terjadi. Ada punya kemungkinan terjadi. Nah, itu kita harus siap-siap. Walaupun dia kecil, kita harus siap-siap. Itu yang Poisson, yang kecil sekali, tetapi bisa terjadi. Oke. Contoh kejadian ya, kalau pada yang punya komputer Apple ya, hati-hati kalau menggunakan backup ya. Karena Apple itu kalau membackup, kalau nggak diatur, sama dengan server Unicom, itu akan setiap saat ya backup. Kalau pada Apple, kalau backupnya sudah melampaui dari 90%, itu bisa membuat harddisknya tidak terbaca. Ketemu dengan bad sector, harddisk nggak terbaca. Karena backup itu merupakan risiko yang harus kita hadapi ya. Tapi juga kalau tidak kita kontrol, tidak kita mitigate, itu bisa membuat server mati karena salah satu server ketemu dengan bad sector atau ketemu dengan data yang salah tulis karena sudah melampaui dari kemampuan buat proses swapping. Apa itu swapping? Yang teknik komputer mungkin ngerti ya, swapping ya, diproses ke virtual memory ya, swapping itu ya. Oke. Kita masih punya 2 slide lagi mungkin, yang sisanya saya akan suruh baca ya. Ini contoh-contohnya, contoh-contoh kalau pada call center, apa saja yang menjadi risiko. Misalnya kalau high risk itu karena risiko karena kredit, customer menunggu terlalu lama, pasti dia mencak-mencak ya, nggak mau pakai lagi sistem kita. Kita tadi lagi nonton bola, tiba-tiba token PLN kita nggak bisa mengakses, padahal kita sudah beli dari pagi-pagi, nggak bisa dibaca. Itu kita kesel karena servisnya tidak memuaskan. Itu bisa termasuk kepada probabilitas yang sering dan impact-nya bikin kita rugi. Customer tidak bisa menjawab jawaban, nah itu di call center itu termasuk yang high risk. Ya. Kalau yang low risk justru adalah fraud ya. Fraud termasuk yang low risk. Low risk, kehilangan transaksi, moral employee, karyawan tidak termotivasi, itu adalah karena low risk. Jadi mereka tahu perusahaan lagi untung, tetapi gaji mereka nggak naik-naik, itu termasuk kepada low risk ya. Moral dari karyawan kesal karena sudah waktunya THR, belum dikasih THR, misalkan. Itu adalah salah satu yang berhubungan dengan low risk. Nah, ini contoh aja pada pengamal software. Ini saya suruh baca ya. Saya suruh baca, saya tidak ceritakan detail. Kita sudah kuliah hampir 1 jam ya. Ini yang saya suruh baca. Jadi kalau mengembangkan software itu, membuat software sendiri, dimaklunkan, atau kita beli software, itu punya risiko. Pada saat software di-upgrade, ada risiko.
pada software dipindahkan, datanya ikut berpindah, migrasi, ada risiko. Risiko-risiko ini muncul karena kita kurang pengetahuan. Misalkan saya pernah tanya mungkin di manajemen informasi pada saat kita memindahkan data yang sifatnya CMS. Itu tidak mudah kalau tidak tahu penanganannya, data bisa hilang. Kemudian beberapa plugin bisa juga hilang. Nah, itu kita harus tahu resikonya. Jadi membuat sistem, memperbaiki. Kasus yang paling terkenal adalah pada saat memperbaiki ATM. Jadi ada satu ATM di tahun 2004 itu di-upgrade. Nah, setelah di-upgrade ternyata ada kesalahan. Setiap orang yang mengambil uang, saldonya tidak berkurang. Nah, itu karena kesalahan pada saat mengupgrade. Kalau anak-anak masuk S1, biasanya kesalahannya kalau di aplikasi. Pada saat mereka sudah suka aplikasi game tertentu, pada saat aplikasinya di-upgrade, jadi banyak iklan. Nah, itu terjadi resiko-resiko yang membuat orang tidak mau menggunakan sistem. Ya, macam-macamnya resiko tersebut pada saat membuat, menggunakan, atau mengupgrade. Nah, mahasiswa magister informasi nanti kalau lulus, jangan sembarangan pada saat mengupgrade ya, harus tahu fitur-fitur atau apa saja yang harus dipertahankan. Ya. Pada saat membeli juga harus tahu mana kebutuhan, jangan sampai dari semua fitur yang dibutuhkan di aplikasinya hanya kepake 30% misalkan. Atau spesifikasinya kurang, nah, itu pada saat mengupgrade. Di sini saya berikan contoh menggunakan SDLC, itu merupakan siklus untuk proses pembuatan software. Area resikonya ada 3 kalau di dalam pembuatan sebuah program. Dari sisi aplikasi, kemudian pengembangan kalau terjadi masalah, yang disebut dengan effective continuous planning atau business continuous planning, dan dari sisi keamanan. Nah, ini merupakan bagian sisi keamanan ini termasuk kepada bagian dari general ya, jadi general application. Ada peraturan menteri tahun 2016, salah satunya adalah melindungi data dari customer, jangan sampai terdisclosure atau terbuka. Ini diuraikan dari dua hukum di Amerika, yaitu Gramm-Leach-Bliley Act tahun 99, sama PIPEDA dari Kanada, Personal Information Protection and Electronic Document Act. Jadi salah satu marketplace pernah terjadi datanya terbuka dan digunakan oleh para pencari nasabah kartu kredit. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kita harus dilindungi jangan sampai data tersebut terbuka orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi kalau membuat sistem data secara umum, itu harus mengetahui jangan sampai tidak melindungi data customer secara umum. Nah, ini tadi COSO punya general control dan application control. Kalau application control itu adalah aplikasi untuk input-output, harus ada kontrolnya. Nah, yang jadi masalah itu adalah keamanan. Nah, ini ya. Keamanan itu apakah termasuk di aplikasi atau termasuk di general control? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan. Keamanan sistem termasuk satu syarat yang dipersyaratkan di awal atau termasuk syarat yang muncul di spesifik di aplikasi. Nah, ini ya, jadi keamanan sistem. Ada yang menjawabnya di dua-duanya, boleh ya. Ada juga yang mengatakan hanya di aplikasi kontrol kalau berhubungan dengan fintech. Oke, jadi fintech itu khusus untuk mengamati. Ada juga mengatakan bahwa ini merupakan persyaratan yang menjadi suatu persyaratan kontrol umum yang namanya keamanan. Ya, macam-macam. Jadi keamanan itu kalau di buku KOSO boleh di dua-duanya. Apakah masuk kepada persyaratan kontrol umum atau termasuk kepada persyaratan kontrol aplikasi yang namanya general kontrol. Karena tidak semua tingkat keamanan itu vulnerabilitasnya perlu yang tinggi. Jadi tidak perlu vulnerabilitasnya ada yang tahan terhadap gangguan, ada yang keamanannya tinggi, tidak sama, beda-beda ya. Jadi bisa masuk ke kanan atau ke kiri ya. Oke, ini adalah beberapa aplikasi tentang bugs. Jadi muncul beberapa bug yang muncul pada saat kita membuat program, kita kurang pengalaman, muncul bug, salah perhitungan, atau salah kecepatan. Jadi bug juga muncul gara-gara kecepatan mikroprosesor tidak sama dengan aplikasi yang dibuat. Ya. Itu jadi masalah. Saya agak cepat, kemudian di sini proses pengembangan juga harus tahu resikonya apa. Ya. Oke.
Nah, proses SDLC ini atau System Development Life Cycle itu menggunakan contohnya waterfall ya. Kita harus melakukan studi kelayakan, kemudian kita melakukan analisis awal. Jangan sampai meluncurkan program tanpa analisis awal, tanpa ada simulasi, tanpa ada tes pengujian. Nah, ini harus dilakukan. Kemudian nanti kita feedbackkan bagaimana perbaikannya di tahapan berikutnya. Nah, di sini. Ini salah satu kalau kita membuat program pakai waterfall dalam SDLC, itu yang paling penting justru adalah bagian atasnya ini ya. Kita melakukan studi kelayakan dan melakukan analisis awal. Apa sih persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu sistem? Nanti silakan baca, ini merupakan checklist. Ini adalah checklist yang diusulkan oleh KOSO kalau kita merancang SDLC ya, merancang suatu program. Ada checklistnya. Nah, kalau membeli program juga sama, ada resikonya, kita harus berhati-hati kalau membeli program atau kita buat sendiri. Nah, kalau buat sendiri, ini ada beberapa checklist yang diberikan oleh bab yang saya suruh baca itu. Jangan sampai ada kesalahan pada saat kita membuat sendiri. Nah, oke. Oke, mungkin kita masuk ke diskusi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paling saya mau itu sih Pak, mau Bentar, saya stop sharing dulu ya. aja Ya, oke, silakan. tentang fraud Pak. Tadi kan Oh, ya. Bapak sempat bahas tentang fraud yang ada di di Matrix Ya. yang itu. Nah, eh, apakah resiko-resiko yang muncul di situ bisa berubah gitu? Yang tadinya high risk jadi medium, yang tadinya medium jadi low. Nah, soalnya saya pernah ada pengalaman gini Pak. Ini saya alami waktu saya jadi 2 tahun lalu sih, waktu saya lagi aktif-aktifnya jualan di e-commerce online di toko merah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi di toko merah itu saya pernah dapat orderan, tapi si customer-nya itu dia ngajak COD-an gitu. Nah, cuman dia uangnya maunya dibayarkan ke si toko merah itu aja. Nah, mungkin mereka mau pakai kartu kredit atau apa sih nggak tahu. Nah, cuman dia pengennya itu barangnya nggak dikirim tapi ngajak COD gitu. Nah, setelah itu kita ketemuan COD, terus nanti buat solusi buat solusi si nomor resinya karena nomor resi itu wajib. Jadi saya mencoba mengirimkan nomor resi palsu Pak, gitu. Oh, gitu. Atau nomor resi yang punya orang lain lah gitu. Nah, ternyata setelah 2 hari waktu masa transaksinya selesai, ternyata si saldonya itu nggak ke pending Pak, ditahan sama si toko merah itu gitu. Nah, terus saya dapat email katanya diduga terjadi transaksi fraud gitu yang dilakukan sama saya. Nah, akhirnya saya coba jelasin, untungnya si customer-nya saya juga mau ngebantuin buat ngejelasin juga. Nah, akhirnya kita sama-sama ngejelasin kalau kita tuh kedepannya butuh feature buat mengatasi transaksi COD gitu. Nah, akhirnya setelah ada penjelasan dari kita berdua, itu untungnya bisa cair lagi si dananya. Nah, ternyata sekarang itu beneran ada Pak feature buat COD gitu di marketplace tersebut. Meskipun sekarang katanya sih si feature COD-nya masih ada masalah gitu ya. Karena ternyata COD-nya itu bukan penjual sama customer ketemu langsung, tapi diwakili sama kurir kalau nggak salah buat pembayarannya. Gitu sih. Iya, betul ya. Jadi nanti kalau di minggu depan kita masuk kepada kualitatif risk ya. Memang pekerjaan dari seorang CRO itu mengubah dari yang high jadi medium. Kalau bisa yang medium jadi low. Kalau bisa, nanti dari petanya itu ada matriksnya kita rubah. Nah, cara mengubahnya dari pengalaman. Seperti tadi, dari pengalaman, ada customer tadi ketemu ya ceritakan oleh Mas Aditya. Ketemu, kemudian dibahas oleh mereka, mereka membuatkan satu fitur yang baru ya, mungkin fitur yang baru ya, yang bisa mengatasi kejadian-kejadian yang bisa mereka kontrol. Nah, pergeseran dari yang mitigasi menjadi yang bisa menjadi accept itu suatu keberhasilan dari seorang CRO ya. Jadi kita bisa mengubah dari sesuatu yang asalnya tipenya high risk, kalau bisa jadi yang medium atau low risk. Ya kalau low risk berarti bisa kita kita terima, kalau yang medium ya harus kita transfer kepada pihak ketiga, misalkan seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi, nah kalau di tugas akhir atau di tesis biasanya
rekomendasinya mengubah matriks nanti. Bagaimana dari high menjadi medium, rekomendasinya apa? Dari medium menjadi low bagaimana gitu ya. Pertama mereka melihat kalau misalkan yang resikonya itu sering sering terjadi, mereka bisa mempelajari justru kalau yang sering terjadi. Kalau yang jarang terjadi, susah dipelajari. Justru yang sering terjadi kita bisa pelajari. Betul ya, kita bisa pelajari seperti itu resikonya. Ya kalau dugaan fraud ya mungkin karena sama kayak kita mengirim cek cek kosong ya. Cek kita kasih cek tapi ceknya kosong itu sekarang sudah dianggapnya fraud ya. Cek kalau mengirimkan cek dengan dana kosong dianggap fraud. Itu memang peraturannya sekarang dulu kan hanya sebagai kesalahan atau sekarang dianggap sebagai fraud gitu. Sama kalau kirim cek kosong juga kena penalti kan. Seperti itu ya kalau cek kosong gitu. Nah, kenapa ilmunya diajarkan? Karena nanti kalau sudah jadi manajer di bidang IT, sering pasti ada risiko yang lupa teramati ya, lupa termonitoring. Ya namanya juga kita manusia ya. Kita butuh sistem nanti. Jangan sampai risiko tersebut gara-gara misalkan ada karyawan baru di training, tahunya dia melakukan kesalahan karena dia belum tahu prosedurnya. Tidak baca prosedur, dia gunakan gitu. Seperti itu. Kalau dulu pada saat USB pertama kali muncul itu ada semacam ketakutan terhadap USB. Jadi para karyawan yang mau bawa USB sendiri itu harus dicek di salah satu komputer yang antivirusnya sangat kuat. Nah, baru dipakai di komputer sendiri. Jadi takut. Nah, kemudian juga ada ketakutan kalau kita menggunakan program sendiri atau mayot. Jadi menggunakan komputer sendiri, laptop sendiri, takutnya ada virus masuk ke server. Berarti, nah itu banyak sekali ketakutan karena resiko-resiko menggunakan data sendiri. Itu ada, jadi perlu penanganan itu termasuk kepada risiko yang sering terjadi, dampaknya tidak besar. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Minggu depan kita belajar mengenai kualifikasi sama kuantitatif ya. Itu pekerjaannya adalah menghitung dan mengassessment bagaimana kalau kuantitatif dan mengubah matriks dari tadi high menjadi medium gitu. Kalau kita menggunakan software, yang paling sering resikonya adalah availabilitas, ketidaktersediaan. Saya mau ngecek di bank itu saldo saya ada berapa. Pas ngecek, servernya error, maaf sedang perbaikan. Saya mau transfer, maaf sedang perbaikan. Waduh, tambah kesel. Perbankan itu availabilitasnya harus tinggi. Tidak boleh dia tidak bisa digunakan. Itu namanya kehandalan atau reliabilitas. Reliabilitas itu adalah isinya availabilitas dan tidak gagal. Jadi sudah available, tapi juga harus dapat digunakan, tidak gagal. Oke, saya kasih pertanyaan di sini. Siapa yang sudah pernah mengalami pulsa di ponselnya masih banyak, tetapi nggak bisa buka internet? Ini pernah. Saya pernah. Pernah, pernah ya, Pernah, Pak. pernah ya. Nah itu berarti available sih available, tapi gagal untuk mengirim data. Jadi kehandalannya rendah karena available dikali dengan kesuksesan mengirim data itu rendah. Available tulisannya terkonek, bahkan sinyalnya kuat, tapi buka internet nggak bisa. Nah itu adalah yang disebut dengan black connection. Jadi koneksi yang available tetapi tidak bisa memberikan service, black connection. Itu termasuk kepada risiko. Risiko atau begini, kita mau pakai Zoom nih. Zoom-nya sih available, tapi suaranya robot. Apa sih robot? Patah-patah gitu ya. Itu juga termasuk kepada risiko yang available tetapi gagal menghasilkan kualitas. Itu berarti sebutnya reliabilitas atau kehandalan. Jadi kalau sekarang orang IT lebih banyak mengejar kepada kehandalan atau reliabilitas, available dan berhasil. Karena anaknya pakai Zoom buat sekolah, ibunya juga pakai Zoom buat rapat, bapaknya kasih kuliah online gitu ya. Kecepatan bandwidth menjadi berkurang sehingga suara menjadi tidak jelas. Nah, itu termasuk kegagalan yang available, tersedia Zoom-nya, tapi not successable. Berarti dikalikan itu menjadi reliabilitas atau kehandalan. Itu yang paling sering dikejar di ilmu telekomunikasi saat ini, itu resiko. Atau resiko
gagal transaksi. Jadi ini not available juga not sukses. Itu paling sering. Kita ngambil uang di ATM, uangnya tidak keluar, dananya terpotong. Itu berarti not available juga not sukses. Gitu. Itu yang paling sering. Kemudian ditambahkan nanti di minggu depan ilmunya dari ISO 27000. Ya, silakan Mbak Raudatul kalau mau ditanyakan yang sudah resen silakan tanya. Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau di chatting? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sebelumnya saya izin untuk bertanya. boleh. Sebelumnya Bapak membahas mengenai pengecekan saldo yang tidak balance ya Pak ya. Beberapa pekan terakhir itu saya mengalami suatu kejadian, cuman saya rada bingung ya Pak. Saat saya mengambil uang, itu saya mau ngambil misalkan 1 juta, tapi yang keluar 500. Tapi saldonya terpotong 1 juta. Dan Iya. ketika dicek saldo, misalkan ada sekian juta, terus tiba-tiba pas lagi cek saldo mutasi rekening beda lagi. Tuh, Nah, ya. berarti yang mau Amal pertanyakan, apakah itu penerapan manajemen resikonya itu kurang, ataukah hanya kesalahan dalam software atau bagaimana ya? Iya. Jadi bisa juga kesalahan karena kecepatan yang berbeda ya. Jadi harus kita pahami itu kalau ATM itu menggunakan parabola tipe Q ya, tipe K ya, tipe K. Itu sangat mudah terganggu oleh pohon, ya, oleh cuaca, dan mengurangi kecepatan transfer. Nah, di perbankan ini seperti saya ceritakan tadi di Bank BRI, dia mengatasi dari sisi kecepatan. Jadi kecepatan dari hardware ATM tidak dapat diimbangi dengan kecepatan dari software dan kecepatan akses di server. Kecepatan di bank core-nya, inti banknya dengan kecepatan software-nya di main service pada server, kecepatan pada firmware yang ada di ATM itu tidak sama. Nah, perbedaan lag atau perbedaan tidak sama ini itu menjadi permasalahan pada saat digital banking. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ada proses yang melakukan penyamaan kecepatan. Kalau di Bank BRI tadi saya berikan contoh, itu dia buat semacam aplikasi tambahan, apa namanya? API ya, Application Programming Interface, API, tujuannya menyamakan kecepatan. Nah, gimana ceritanya idenya? Idenya adalah dia melihat kecepatan di mana yang paling rendah. Apakah kecepatan di main server, di hardware, di mainframe, mainware, firmware-nya, atau kecepatan di transmisi. Jadi dia ngecek dulu, setelah dia ngecek kecepatan yang sudah disesuaikan dengan yang paling terendah, baru dia mengirimkan data, sehingga tidak ada kecepatan kesalahan. Atau kesalahan pada proses mengeluarkan uang ya. Kalau uangnya ternyata kurang, nah itu buktinya gimana? Kan kasihan customer-nya. Ternyata tadi uangnya dari 1 juta keluar cuma 500, ya buktinya dari mana? Nah, harus ada pengecekan kegagalan dalam proses pengeluaran uang. Jadi setelah semua pengecekan ternyata kegagalannya dinyatakan sukses, tidak ada gagal, nah baru urutannya itu memotong saldo. Gitu. Jadi kalau urutannya salah, berarti memotong saldo dulu sebelum ngecek keberhasilan dari uang, maka salah semua. Itu resiko. Resikonya kalau terjadi, ya reputasi dari bank akan jelek gitu. Dulu setiap tanggal 1, Bank BNI itu minta maaf. Atau saya minta maaf. Setiap mau ngambil uang, mengecek pada tanggal 1, not available. Maaf, ATM tidak dapat digunakan. Ya, karena semua yang menggunakan itu bebannya lebih besar daripada kemampuan dari perbankan. Itu terjadi sampai dengan tahun 2019. Caranya sama seperti Bank BRI, beberapa bank-bank nasional itu menggunakan beberapa APGI yang menyesuaikan dengan kecepatan, jadi supaya balance kecepatannya, seperti itu. Kalau tidak ya sama setiap tanggal 1 kita nggak bisa ngecek uang, karena banknya lagi sibuk servernya. Nah, seperti itu ya. Jadi penting yang namanya manajemen risiko, availabilitas, kesuksesan itu kalau nggak terkontrol, layanan tidak dapat diberikan.
tidak pernah dimonitoring juga tidak dapat membuat customer menjadi puas. Tadi saya berikan contoh, kalau customer bertanya nggak dijawab, itu juga termasuk resiko, karena mereka akan mempertanyakan reputasi, sehingga mereka mempergunakan chatbot, pakai chatbot supaya 24 jam jawabnya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Baik, Pak. Terima Iya, kasih. kasih. Konstantino tuh orang Timor ya, atau gimana? Iya Pak, orang Timor Leste Pak. Oh, Timor Leste. Oh, saya pikir Timor Timur. Karena saya juga pernah Iya punya mahasiswa namanya mirip ya. orang iya Timur sih. Timor Leste kan Timor Leste Timur. ya. Namanya panjang-panjang amat ya. Iya. S1-nya dari mana? Timor Leste. Oh, Timor Leste. Iya, ya. Iya. Iya, saya sudah meluluskan berapa ya mahasiswa S2 Timor Leste yang bimbingan dengan saya 2 orang. Satu dekan, satu kaprodi ya, kepala ketua program studi sudah 2 orang. Yang dengan dosen lain juga ada 2, ada 4 orang ya, yang dari alumni MSI dari Timor Leste. Oke, berarti tinggal sih di Bandung kemarin kita ketemu, masih tinggal di sini ya? Iya Pak. Oke, ya. Baguslah punya mahasiswa dari Timor Leste. Iya. Ada lagi yang mau bertanya di sini? Kalau tidak ada kita tutup, kita sudah 1 jam lebih 15 menit ya kita berkuliah. Kalau tidak ada, hari ini saya bebaskan, tidak ada tugas, tidak ada kuis, ya gitu. Tidak terlalu sering supaya jangan terjadi demotivasi, karena ini salah satu resiko dalam membuat kuliah online. Kalau terlalu banyak kuis, mahasiswa juga demotivasi juga. Kita harus menggunakan ilmu ini di kehidupan sehari-hari ya. Jangan dosennya kasih terus kuis, nanti mahasiswanya jadi bosan, nah, supaya nggak bosan gitu, seperti itu. Sebelum saya tutup, saya mau capture dulu ya. Saya capture dulu sebagai Pak, bukti kalau perkuliahan. kuis pengaruh ke nilai nggak, Pak? Pengaruh. Saya udah ceritakan kan di awal kalau di S2 itu 15%. Kalau yang kelewat gimana, Pak? Kemarin Saya punya 10 kuis. Berarti saya ambil 80%-nya berarti ya. Jadi kalau dari 10, saya ambil 8. Oh iya. Jangan sampai 2 kali nggak ikut kuis ya. Gitu ya. Jadi kalau ternyata kuisnya cuma 6, berarti saya ambil 4. Nggak akan saya ambil totalnya. Nanti kan namanya kuis itu kan membantu ya, jangan sampai mengurangi nilai. Tapi kalau jarang sekali ikut, dia jadi mengurangi, karena 15, kuis dan tugas 15% gitu ya. Lebih baik kita memasukkan dengan, saya diskusi dengan beberapa dosen, kelas ini masih seperti S1, jarang tanya kepada dosennya mengenai tugas yang diberikan. Jadi kalau tugas kita ternyata susah, ya tanya ke dosennya ini ngerjainnya gimana gitu ya. Jangan sampai kita seperti S1 yang ngerjakan saja. Kita tanyakan kepada dosennya, diskusikan sebetulnya kalau tugas terlalu sukar itu gimana sih cara yang diinginkan oleh dosen itu, toleransinya, risk toleransinya berapa, risk toleransinya minimal harus ada apa gitu, risk toleransinya ya. Karena beda yang namanya risk appetite dia dengan risk appetite kita kan nggak sama ya. Nah itu harus, jangan sampai kita hanya mengerjakan tanpa diskusi. Karena boleh loh tanya diskusi sama dosennya ya. Gitu ya. Karena sekarang sudah S2, sudah bukan lagi S1 ya. Jangan khawatir. Saya nyalakan kamera dulu ya, kita capture. Sebentar. Capture kalau di Apple pakai apa caranya? Bentar ya. Kalau di Apple. Nah, tunggu sebentar, saya masih bermasalah dengan komputer. Oke. Gimana cara capture-nya? Oh itu ya, sudah. Bentar ya. Oh, rupanya harus ditarik dulu kalau ini. Oke. Saya hitung 1, 2. Oke, ya. Terima kasih. Kita akhiri kuliah hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga di bulan puasa banyak berkah, banyak rezeki, ya, berbanyak amal dan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.